Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para sahabat Dago 61? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Seperti biasa, Dago 61 akan menceritakan kembali sesi pembuatan film. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita saling sharing di kolom komentar kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari. Oke? Saya akan coba menerangkan kembali. Kalau tutorial kemarin itu kan letter luck, tahapan-tahapan itu. Assalamualaikum Bagus. Oi, Pak Den. Betul Pak Den, sini dah. Kalian. Aduh, apa kabar nih Bagus? Alhamdulillah. Sehat Bagus. Sehat. Pak Den sehat kan? Kita tetap sehat walau view-nya dikit Bagus. Tetap semangat, Iya. ya kan? Ini kebetulan nih saya mau nyoba-nyoba yang nerusin lagi tuh, yang tahapan-tahapan itu. Bagaimana bikin film sih? Pembuatan film ya. Pembuatan film. Oh iya, kemarin tuh saya nonton tuh videonya yang part 1 itu. Nah. Bagus itu, bagus ke kami jadi tahu gitu ya tentang pembuatan film. Cuma mungkin ada sedikit kebingungan gitu. Iya. Ini misalnya kayak kita mulai film itu apakah mulai dari mana nih gitu kan? Iya. Nah misalnya saya punya skenario nih Iya. gitu. Terus kebutuhannya segala macam itu mungkin bisa dijelasin lagi lah Pak Agus. Iya, untuk baik. untuk supaya nggak bingung nih. Ya. Oke, Pak Den. Ya, Ini kalau bicara masalah bikin film, bikin film. ya, itu yang masalah naskah, Mm-mm. mungkin produser, karena dia bernaung di bawah bendera production house, Ya, ada istilahnya rumah produksi, PT apa misalnya itu kan, film production misalnya Iya. itu. Nah itu yang pertama sekali memang produser itu memikirkan, gue mau bikin apa ya? Film apa ya? Terus yang sedang ramai apa nih? Nah, kemudian dia akan membentuk tim kecil, tim kreatif itu. Di karyawannya itu ada kelihatan orang-orang yang kreator itu, itu dirembukin di situ. Ini saya mau bikin film, kira-kira yang menarik film apa? Nah dibentuklah itu tuh pertama lu di tahapan pertama tuh, praproduksi namanya kan, ya, dibentuk. Oke, kita buat jadwal dulu, kita diskusi, ya, discuss lah tuh. Produser datang, tim pro yang di situ datang, yang karyawan itu, staf produksi. Terus mereka berpikir, yuk kita bikin film yuk. Filmnya saya mau tentang ini. Misalnya, katakan misalnya seorang nelayan. Nelayan terdampar di satu pantai yang dia belum kenal. Kemudian terjadilah percintaan di situ dengan segala seluk-beluknya, dengan rintangan-rintangannya, karena si nelayan kan orang susah. Sementara yang ketemu itu di pantai itu yang nolongin dia terkapar itu orang kaya kebetulan. Dia lagi tamasya di situ, piknik di situ. Terjadilah di situ. Nah, berpikir tuh mulai tuh tim kreatif. Oke deh. Kita cari dulu naskahnya. Ide ceritanya seperti itu. Nanti tolong dicarikan penulisnya. Nah, baru tuh nanti tuh penulis masuk. Jadi tahapan awalnya itu produser menceritakan masalah job description-nya, masalah pekerjaan itu, pembuatan filmnya itu. Kemudian di situ nanti tim produksi turun ke bawah bersama itu staf-stafnya, dihubungin penulis, dia diundang ke kantor, dilihat, dirundingin, kira-kira apa nih? Ini produser maunya begini, bisa nggak buat seperti itu? Tapi kalau misalnya sudah ada dan lebih mendekati ya apa yang diceritakan itu, Pak Den bilang, saya punya ini nih, kira-kira bisa dibaca nggak nih? Dilihat dulu dah, dirembukin barangkali naskah saya bisa gini misalnya. Nah kalau misalnya walaupun sudah dirundingin sebelumnya masalah anak pantai, anak nelayan, tapi begitu dilihat, wah ini lebih oke nih kayaknya nih, lagi populer sampai sekarang. Nah diangkatlah itu cerita Pak Den. Katakan misalnya judulnya agak sedikit kolosal barangkali ya karena seru. Putri Karang. Nah Putri Karang itu menceritakan seorang anak manusia
diawali dengan di tengah hutan. Sepasang ini sudah hamil perempuannya, kemudian lahir. Pada saat lahir itu karena tidak ada orang yang bisa menolong, si lelakinya pergi ke pantai. Sampai ke pantai nggak ada yang menolong. Sementara istrinya yang lahiran ini ditolong sama istilahnya dedemit. Dibantu sama dedemit. Ini cerita horor nih. Wah, bagus nih ini. Terus dibawalah dia tuh karena nggak ada manusia di situ. Si ini udah mati, si emaknya itu, anaknya diambil, dimasukin ke dalam batu karang. Nah, batu karangnya itu adanya di tengah antara pantai sama tepi laut gitu. Batas laut. Pantai sama batas laut. Nah, disitulah munculnya batu karang. Terus ada di situ. Orang berkaget nih nelayan nih. Wah, ini lebih bagus nih, menarik nih. Nggak apa-apa, tapi ini kolosal. Oh ya nggak apa-apa. Saya setuju nih, oke nih. Jadi nanti ada pertemuan itu, timbullah satu pihak dari pihak bapaknya, dari pihak istrinya itu yang bapaknya nyari pertolongan dapat meninggal akhirnya, yang si Maya juga meninggal juga kadang lahirin. Jadi si anaknya nih dibantu sama dedemit itu jadi seorang yang hebat, superhero. Maka judulnya Superhero Putri Karang. Oke. Ya betul lah tuh tim kerja. Hari itu udah disusun naskahnya, udah naskah jadi, baru keluar tuh diperintahin sama produser. Oke, Pimpro, anggarin dah kira-kira berapa sih? Kayak gitu. Dianggarin semua dari mulai menunjuk siapa pemainnya, aktor utamanya siapa, perempuan lakinya siapa, terus kemudian sampai terakhir figuran. Itu dibuat sama Pimpro tuh. Kemudian udah selesai itu dihubung-hubungin tuh. Nah terus cari gitu dah krunya siapa. Nah terjun lagi tuh ngulingin sutradara segala macam. Saudara bawain teman-temannya, misalnya kameramen, astradanya, skripnya siapa, terus kameramen bawa lagi lighting man-nya siapa, chipnya siapa, sampai properti, sampai kostum segala macam. Udah terbentuk itu, pemain juga udah terbentuk, baru udah fix semuanya, dianggarin berapa kira-kira. Nah tahap pertama tuh kelihatan tuh di situ tuh. Yeah. Budgetnya berapa sebuah film yang tadi Pak Den tuh yang skenario yang diajuin. Nah ini sebelum melangkah ke situ Pak Gus ya, itu kan udah artinya naskah itu udah oke dan diterima gitu. Nah aku ada pertanyaan, misalnya naskah aku itu bagus gitu ya. Yeah. Di kata produser nih bagus nih gini-gini, tapi kayaknya ada yang harus dirubah-rubah nih gini-gini. Akhirnya dia udah pelajari, udah tahu kan, tapi ditolak ternyata bagus. Ditolaknya tuh kayaknya ada yang belum masuk, tapi maksudnya ada kemungkinan ini nggak? Bisa revisi namanya. Maksudnya kemungkinan gini bagus, saya udah tunjukin ya kan, udah bagus gitu ya. Aku kan belum ada jaminan gimana nih Pak Agus ya kan. Sedangkan nanti ditolak, nanti ada kemungkinan ini enggak, maksudnya dia produksi sendiri gitu, tanpa melibatkan kita gitu loh. Nah itulah fungsinya perjanjian. Nah jadi bagusnya sebelum dia lihat ini kita atau gimana itu enaknya? Begitu dia baca, produsernya baca, ya kan dia baca nih. Wah ini menarik nih. Ada beberapa poin yang memang bisa kita ambil nih simpulan kita. Ini oke naskah. Nanti bagaimana kelanjutannya? Yang penting ini menarik, bisa dijadikan film. Langsung tekan kontrak kita. Nah, nanti dipanggil. Sesi itu dipanggil, nanti include kalau memang ini masih ada kekurangan dalam sebuah ceritanya, perlu direvisi ulang, perlu dikembangin lagi, lebih baik. Nah, itu sudah include di situ. Nanti kalau udah perjanjian oke, terus setuju penulisnya, skenario Pak Den itu disetujuin, udah mau berapa termin, gitu. Ya. Tahap pertama, tahap kedua, include di situ kalau ada revisian, termasuk di situ adalah biaya itu di situ. Gitu. Nah kalau udah terikat perjanjian, jelas tuh. Pemain juga sama, pemain, kru juga sama, pemain dari Pimpro. Berdasarkan perintah produser, anggaran maksimalnya yang pemain utama, perempuan sama laki berapa, terus sampai ke figuran berapa.
Krunya juga begitu. Iya. Sutradara berapa, wakilnya berapa, kameramen berapa, lighting man berapa, chipnya berapa, Iya. properti berapa, mana, terus kostumer, ya kan, berapa semua dinilai semua tuh. Terus sampai PU, PU. pembantu umum berapa itu. Itu udah dinilai semua tuh. Nah kalau udah setujuin, oke, udah tinggal fix berangkat nanti. Jadwal syuting. Cuman tadi itu bagus tuh Pak Din. Memang selalu kita nih di belakangin. Banyakan lupa kita udah selesai baru endingnya tuh. Malah ada juga yang suka atau ya kita dipakai aja tuh. Belum ada perjanjian. Tapi itu jarang terjadi. Jarang terjadi ya, Pak. Ada udah PHP yang sudah beken sudah bagus tuh nggak seperti itu. Enggak ya. Udah dia udah fix begitu itu. Nanti di situ include-nya di situ. Kalau kurang puas, include di situ ada revisi. Diperbaiki lagi sesuai keinginan cerita. Berdasarkan pengamatan produser sama tim-timnya dia tuh. Ya itu kayak apakah ada ya kejadian di mana ya kan bikin naskah itu juga bukan hal suatu yang gampang juga gitu ya Pak Agus ya. Jadi orang tuh udah bikin ceritanya, kemudian udah bikin dialognya, udah tinggal pakai gitu kan. Tiba-tiba dipelajari, dalam hatinya udah bagus gitu kan, habis itu ditolak. Tapi dia gambaran utuhnya itu kan kalau orang pintar itu kan, wah udah dapat nih gitu kan, nggak perlu dia copy juga, dia udah tahu gitu, udah nangkep gitu. Hanya yang perlu diperhatikan adalah teknik penggambaran dari sebuah adegan itu yang harus diwaspadain sama penulis. Karena anggapan produser juga bisa beda nih sama penulis. Biasanya penulis real seperti itu, tapi dengan teknisnya mungkin syutingnya mungkin lokasinya. Jadi nggak semuanya terbuka gitu ya Pak Agus ya. Ada hal yang perlu di utak-atik lah gitu lah. Supaya ini ceritanya begini bagus benar. Cuman lokasinya kurang memadai nih. Katakan misalnya ganti aja deh jangan nama itu, ganti aja deh jangan kupasannya seperti ini. Supaya kita jangan terlalu vulgar nerangin lokasi ini gitu. Itu bisa dirubah-rubah seperti itu. Lagi-lagi adalah revisinya itu rebukan dulu. Mana yang scene mana yang perlu diadaptasi nih. Terus diadaptir semuanya tuh supaya mengena semuanya. Supaya sinkronnya tuh dari scene awal sampai terakhir kesimpulannya jelas benang merahnya dalam cerita. Saya kira itu Pak Jin. Sementara udah banyak juga nih. Mudah-mudahan tahap kedua berikutnya segala macam kita ulas lagi. Jadi tambah jelas. Jadi ya Insya Allah terjamin lah gitu ya. Jangan terlalu khawatir gitu ya. Yang penting siapin aja handphonenya sambil ngerekam gitu ya Pak Gus. Buat jaga-jaga. Ada barang bukti nih Pak. Ini saya pernah itu skenario kita sendiri gitu. Saya pernah itu. Saya dalam obrolan naskah saya di TPRI itu di bagian perencana. Saya HP itu saya tek gitu kan. Jadi dialog itu ada ya. Tapi alhamdulillah sih aman. Aman ya. Nggak ada masalah. Iya, jadi kita juga agak kosongan juga gitu kan. Orang ya namanya zaman sekarang ya bagus ya. Dunia tipu-tipu ya kita harus ada itu sebagai penguat gitu ya, penguat bahwa memang itu skenario kita gitu kan. Mungkin mungkin nanti bisa diceritakan lagi lebih ya Pak Agus. Insya Allah. Terutama soal biaya nih Pak Agus. Itu kan banyak banget gitu ya perintilannya ya. Nah itu gimana tuh membuat estimasi lah estimasi anggaran. Estimasi anggaran nanti mungkin lebih detail lagi. Nanti gitu kita ceritain lagi masalah estimasi. Perkiraan anggaran produksi itu berapanya itu nanti dituangin tersendiri tuh Pak Din. Ini proposalnya programnya, ini estimasi anggaran biaya produksi. Itu ada sendiri di ininya. Draftnya sendiri. Belum lagi nanti sampai delivery ya Pak Gus. Betul. Itu keuntungan itu harus kelihatan tuh. Karena itu dilihat dari distribusi, tapi nanti dulu aja deh. Kita sampai situ dulu. Nanti kita bahas lagi. Biar nggak penasaran ya, masih ada, masih banyak, tenang aja. Bagus banyak nih ilmunya nih. Oke, para sahabat Dago 61, sampai di situ dulu. Nanti kita berlanjut lagi sampai kita coba mengakhiri pembuatan film itu bagaimana semestinya, distribusinya, dan mudah-mudahan para sahabat bisa menyimak, bisa memahami. Kalau tidak paham juga, tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa nih, Dago minta nih,
yang belum subscribe lah. Ya, support ya. Support channel. lah, like lah. Biar kita semangat. Betul, Gitu. notifikasi deh tuh. Biar muncul terus. Iya. Setiap kita mau kasih komentar silakan dikomentarin. Ya. Oke? Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Din. Ya, makasih.